Perkenalkan, nama saya Angela. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian sosiologi saya. Isi presentasi saya itu yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian pusaka, landasan, isi presentasi, kerangka berpikir, metodologi penelitian, hasil penelitian, tabulasi data, dan penutup. Lanjut lagi, saya mulai dari latar belakang. Judul yang kali ini saya ambil dalam penelitian sosiologi ini dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap sosial budaya. Latar belakangnya, COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 silam. COVID-19 telah menjadi pandemi global sejak ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Virus ini mulai menyebar secara cepat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Mulai dari jumlah kasus yang meningkat hingga perlahan-lahan menurun. Dan sampai saat ini, pandemi pun belum usai. Indonesia mendapatkan berbagai macam dampak positif maupun negatif di berbagai aspek. Salah satu dampaknya yang akan dibatasi yaitu dari aspek sosial budaya. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sosial budaya di Indonesia cukup berdampak bagi masyarakat. Berbagai aktivitas sosial yang sebelumnya dapat dilakukan secara leluasa kini harus dilakukan dengan menerapkan protokol. Masuk ke rumusan masalah saya. Yang pertama, apa saja dampak yang dirasakan dari pandemi terhadap aspek sosial budaya. Yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut. Yang ketiga, mengapa pandemi berdampak bagi berbagai aspek budaya. Lanjut ke tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja dampak yang dirasakan dari pandemi terhadap aspek sosial budaya. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai dampak tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui alasan mengapa pandemi berdampak bagi aspek sosial budaya. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari pandemi terhadap aspek budaya, sosial budaya. Yang kedua, bagi siswa, penelitian ini bermanfaat agar para siswa dapat menambah wawasan terkait dampak yang ditimbulkan dari pandemi terhadap aspek sosial budaya. Yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat agar masyarakat mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dan bisa mengatasi dampak tersebut secara bersama. Yang selanjutnya, kajian teori. Menurut Burnett, kebudayaan adalah keseluruhan berupa kesenian, adat istiadat, moral, hukum, pengetahuan, dan kepercayaan, dan kemampuan oleh pikir dalam bentuk lain yang didapatkan seseorang berbagai anggota masyarakat keseluruhan bersifat kompleks. Yang lanjutannya, fenomena pandemi seperti ini tentu saja mengubah nilai-nilai sosial budaya yang berdampak pada perubahan pola pikir serta sikap masyarakat kehidupan sehari-hari untuk menjalankan protokol kesehatan. Yang selanjutnya, saya menunjukkan kerangka berpikir saya. Yang selanjutnya hipotesis. Yang pertama, akibat dari pandemi ini aktivitas sosial seperti kegiatan bersosialisasi menjadi terhambat. Yang kedua, pandemi COVID-19 merupakan salah satu dampak dari perubahan sosial di masyarakat. Yang ketiga, berbagai aktivitas sosial yang sebelumnya dilakukan secara leluasa kini harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini saya lakukan selama 1 bulan. Dan lokasi penelitian saya itu ada di lingkungan sekolah Smakis. Penelitian yang saya terapkan ini merupakan jenis penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif ya. Menurut Creswell 2014, penelitian kuantitatif korelasional ini adalah penelitian menggunakan metode statistik yang mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih. Jadi variabel saya ini ada pandemi, variabel X, yang variabel Y itu adalah sosial budaya. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang akan saya teliti merupakan siswa-siswa kelas
10-1 di SMA Katolik Sudarso yang beranggotaan 37 siswa yang dimana terdapat 15 laki-laki dan 22 perempuan. Sampel penelitian yang diambil adalah 12 orang dengan 7 laki-laki dan 5 perempuan. Teknik pengumpulan data yang peneliti terapkan dalam penelitian adalah penyebaan angket atau kuesioner. Menurut Nasir, angket atau kuesioner adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian yang saya teliti, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang peneliti terapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu analisis inferensial atau statistik. Menurut Sugiono 2014 menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berbasis pada filsafat positifisme, yang dimana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Yang selanjutnya ada pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil survei yang saya lakukan, penyebaran angket secara tertutup dan terbuka ini, saya telah mendapatkan jawaban dari para responden yang bersedia dalam menyampaikan pendapatnya di dalam angket tersebut. Selanjutnya saya akan menunjukkan deskripsi data saya, yaitu laki-laki 7, perempuan 5, presentasi laki-laki 58,3%, yang perempuan 41,7%. Selanjutnya saya menunjukkan lampiran-lampiran pertanyaan yang saya telah berikan pada responden. Ini selanjutnya. Dan ini adalah lampiran yang saya berikan kepada responden secara esai. Ini adalah uji prasayarat saya. Lanjut lagi ke kesimpulan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian saya, melalui penyebaran angket terbuka dan tertutup dengan penelitian secara lanjut, saya dapat menguji yang telah saya buat melalui dugaan sementara ya. Peneliti yang mengurus sebelumnya menulis hipotesis bahwa COVID-19 memiliki pengaruh terhadap sosial budaya karena siswa mengalami penyesuaian diri kebiasaan terhadap lingkungan sekolah maupun di luar sekolah akibat virus ini. Melalui pengumpulan data ini, saya dapat menyimpulkan bahwa dampak COVID-19 terhadap sosial budaya sangat mempengaruhi hidup murid-murid di kelas X1 Smakisius Sudarso. Berikut adalah analisis data saya. Berikut adalah deskripsi data saya. Berikut adalah korelasi Pearson saya. Lanjut lagi, didasarkan oleh rumus ketentuan perhitungan koefisien korelasi Pearson, maka hubungan antara pandemi dengan angka 0,57 yang berarti hubungan antara variabel kuat. Kesimpulannya adalah pandemi mempengaruhi sosial budaya di Indonesia ya. Kesimpulannya, berbagai aktivitas sosial yang sebelumnya dapat dilakukan secara leluasa, kini harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. B. Aktivitas sosial seperti kegiatan bersosialisasi dan sebagainya menjadi terhambat atau terbatas dikarenakan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga lainnya yang bersangkutan, seperti protokol kesehatan ya. Yang C. Pengaruh COVID-19 yang memiliki pengaruh terhadap sosial budaya karena siswa mengalami penyesuaian diri kebiasaan terhadap minimnya komunikasi pada manusia. Saran saya yang saya terapkan ini yang pertama adalah terimalah vaksin apapun yang tersedia untuk Anda saat ini, karena itu sangat penting ya, sebab Anda harus menjaga kekebalan tubuh Anda supaya menjauhkan diri dari virus untuk mencegah sakit parah atau meninggal akibat COVID-19. Hal ini merupakan salah satu pencegahan terjangkit virus COVID-19. Yang B, pedulilah kepada pola hidup Anda karena menjalani olahraga yang cukup agar tubuh Anda tetap kuat. Yang C, ikuti protokol kesehatan dari kondisi pandemi ini karena dilakukan kegiatan sehari-hari, namun tetap hati-hati untuk kedepannya ya. Sekian dari presentasi penelitian sosiologi saya. Terima kasih.